Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya ingin berbicara sedikit terkait rencana atau wacana terkait rancangan undang-undang perubahan Undang-Undang 21 2000. Ya, mungkin ini baru kita tahu, belum terlalu familiar untuk kawan-kawan buruh untuk tahu itu, tetapi ini sudah katakanlah sudah masuk progres kepada pembuatan draft. Ya, tetapi artinya ini menjadi perhatian untuk kita kaum buruh secara nasional atau secara khusus kita seperti apa nanti ke depannya. Tetapi tentu kita juga perlu untuk tahu apa sih analisa kawan-kawan buruh atau pengurus serikat buruh di lapangan itu seperti apa pendapatnya, bagaimana pandangannya atau seperti apa. Dan hari ini saya bersama seorang kawan sahabat saya, Bung Iman Sukmanajaya. Kalau kawan-kawan sering melihat ya, beliau ini cukup kritis tapi jujur, itu yang saya tahu. Dan kawan-kawan bisa melihat tulisan-tulisan yang sangat luar biasa bermanfaat menurut saya, termasuk kritis juga di sana, itu di Facebooknya Iman Sukmanajaya. Saya adalah orang yang paling menikmati bahasa-bahasa kerasnya, kritis-kritisnya, tapi jujur itu tidak berbicara, tidak ada keberpihakan di sana saya lihat, tetapi murni bagaimana mengatakan atau menyampaikan terkait persoalan-persoalan buruh. Bertempat di daerah Depok ini, saya sengaja datang untuk mengundang beliau. Kita ingin berbicara sedikit saja sebetulnya. Mudah-mudahan ini punya manfaat juga nanti untuk kawan-kawan buruh. Thank you bro untuk waktunya sore bro. Sama-sama. Selamat sore. Menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Injury time ya mendekat-dekat. Masih ada sisa-sisa energi ya. Ya kan? Ya artinya gini bro. Ya seperti tadi gue sampaikan di depan bahwa gue sempat melihat di media sosial dan juga di beberapa tulisan kawan-kawan terkait RUU perubahan 21 2000. Pun kita tahu selama ini dari tahun 2000 artinya kita punya sebuah legislasi atau sebuah undang-undang yang menjamin kemerdekaan kita membentuk, ya kan, berserikat dan berkumpul kan, itu kan? Betul. Nah, tapi sebelum kita bicara perubahan, kalau menurut lu sejauh ini sudah seperti apa sih? Bagus, kurang bagus, atau justru sebetulnya belum menjaminkah kebebasan kita berserikat? Seperti apa sih sebetulnya secara umum pandangan lu terkait 21 2000 ini? 21 2000 dalam hal menjamin kebebasan berdirinya serikat pekerja itu udah lumayan. Lumayan ya. Lumayan bagus lah menjamin berdirinya ya. Menjamin berdirinya ya. Tapi setelah berdiri ya, menjamin keamanan para pendiri dan pengurusnya itu yang masih jadi pertanyaan, di mana sampai hari ini masih ada ketua serikat yang dipecat. Ya. Bahkan presiden federasi ada yang dipecat loh. Sebelumnya dia waktu belum presiden nggak apa-apa, jadi pas jadi presiden dia malah dipecat kan gitu. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ya. Artinya ini soal pengawasan. Regulasinya sudah ada, undang-undangnya sudah ada. Cuma bagaimana pemerintah kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang sehingga keterjaminan hak berserikat itu benar-benar terlihat gitu ya, dan terlaksana dengan baik gitu. Nggak hanya sebatas menjamin berdirinya tadi. Nggak cuma menjamin karena berdiri. Memang itu yang kita rasakan saat ini ya. Dengan peraturan katakan di sebuah perusahaan 10 orang dapat mendirikan dengan beberapa persyaratan, yes, dijamin memang berdirinya. Tapi setelah berdiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah terjamin keamanan pekerjaannya? Apa enggak malah kemudian PHK tadi? Betul. Terus kalau ada PHK, apakah perusahaannya ditindak? Iya. Bahkan sampai saat ini kita belum bisa melihat secara clear apa yang disebut dengan union busting sebenarnya. Ya? Iya. Seingat saya cuma ada 2 kasus yang sampai dipidanakan kan. Artinya secara umum masih lemah undang-undang ini? Lemah dalam artian tataran implementasi dan pengawasan. Pengawasan dan implementasi itu sih sebenarnya. Tapi bahwa serikat sudah dengan sangat merdeka bisa berdiri, iya, sudah. Cuma saya menjamin mengawal para pekerja yang ingin berserikat ini nih, bagaimana? Karena faktanya sampai hari ini masih banyak orang ketakutan untuk berserikat. Betul. Kan? Kenapa orang masih takut tuh? Itu kan pertanyaannya. Ya seharusnya nggak setakut lah, udah ada undang-undangnya. Udah ada undang-undang kok masih takut? Atau jangankan gini, takut untuk mendirikan. Oke, itu yang pertama, persoalan pertama. Persoalan kedua adalah ketika sudah mendirikan, ketika mereka punya keberanian mendirikan,
Terjamin nggak? Terancam nggak kan gitu kan? Itu. Ya, karena itu tadi baru 2 tadi kasus sampai saat ini kita selalu bilang gini, karena mungkin banyak sekali di lapangan ketika sudah berserikat dibantai lah, terlepas bantainya dengan cara apa? Halus kasar kan itu kan? Ya, rayu, iming-iming atau bantai. Tinggal soal caranya aja ya. Dan bahkan ya yang kita tahu di lapangan, jangankan untuk katakan itu mengetahui secara benar ini apakah ini union busing atau tidak, memasukkan definisi union busing kita masih setengah mati. Penghalang-halangan. Nah, iya. Karena pengusaha dengan segala macam cara menghindari bahasa, ya kan, menghalangi, kan itu ya. Kami tidak menghalangi kok. Cuman kami pindah dari kitchen ke bagian housekeeping atau dan bagian itu kan kewenangan kami memindahkan pekerja. Iya. Terlepas, tapi artinya sudah 22 tahun ya? 22 tahun ya? 22 tahun. Iya kan, tahun 2000 kan? Iya, mungkin dengan seiring perjalanan waktu 22 tahun mungkin dirasakan perlu ada penyegaran, mungkin ada evaluasi atau juga. Penyegaran, perlu ada penyegaran atau semakin menderita nanti buruh? Katakan gini bro, kan gini nih, artinya kan kita tadi berangkat dari 2000. Ada rencana, ada wacana yang gue lihat di sana bahwa DPD, ya ini Dewan Perwakilan Daerah, Komite 3, ya kan gitu kan, yang gue lihat adalah mengundang, katakanlah seperti itu, praktisi, ya kan, serikat pekerja, serikat buruh, untuk semacam membuat naskah akademik lah, atau draft lah kan gitu kan, atau pre-hearing lah di situ. Artinya ada wacana untuk merubah 21-2000, ya kan? Spontan aja bro, menurut lo ini perubahan untuk lebih baik atau lebih buruk? Kalau saya sih masih tetap optimis, gini, setiap perubahan harusnya sih berubah ke arah yang lebih baik. Harusnya. Kan? Bahwa seringkali itu tidak terjadi itu soal lain gitu ya. Iya kan? Itu tergantung para pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan tuh, ukuran kepantasan ini lebih baik atau lebih buruk itu kan yang dipertanyakan kemudian oleh masyarakat. Tapi sih saya tetap gini, kita nggak boleh menafikan juga bahwa dengan adanya 21-2000 kebebasan berserikat dibuka, memang keran demokrasi itu sangat luar biasa. Tapi akibatnya yang terjadi apa? Ada berapa puluh konfederasi, ada berapa ratus federasi hari ini, ada serikat beda pendapat sedikit, beda di Kongres. Pecah bikin baru, nggak kelar-kelar ini. Bukannya itu nggak bagus, tapi gimana ya, kekuatan serikat terpecah-pecah, nggak akan pernah menjadi kekuatan yang, saya nggak mendewakan unitaris, tapi kita ini akhirnya sekelompok yang sedikit tapi terpecah-pecah. Itu juga kan harus kita maknai. Kita harus berintrospeksi diri juga loh sebagai serikat. Ini emang kita maunya begini ya? Terpecah-pecah gitu kan, misalnya kami Parho sama federasi hotel yang lain kan sebenarnya sama misalnya. Kenapa kita harus beda federasi sih gitu? Misalnya ya. Beberapa orang yang bisa berdekatan secara ideologi kan, kemudian akhirnya kita bikin forum seperti forum di DKI gitu kan ya. Oke lah, kita akan menemukan bentuk-bentuk baru, tapi sebagai kekuatan, ketika kita secara institusional itu terpecah, kita juga akan punya rumah yang berbeda-beda, dan itu juga memperlihatkan tidak bersatunya buruh. Tapi gini bro, apakah memang ada korelasi secara langsung kebebasan tadi dengan puluhan konfederasi katakan? Ini nyatu nggak sih, atau memang dasar manusianya aja yang pada? Saya kalau dalam konteks Undang-Undang 21-2000 saya sangat melihat. Karena syarat untuk membuat federasi asal ada 5 serikat. Di satu provinsi yang sama bisa bikin federasi loh. Yang penting ada serikat 5 perusahaan bikin federasi. Federasi, betul. Harusnya kan kalau federasi itu nasional, harusnya antar provinsi dong gitu loh. Kalau saya ya, meskipun teman-teman mungkin bisa berpendapat lain gitu. Begitu juga syarat konfederasi dan lain-lain. Ini yang kemudian kalau menurut saya, jujurnya sih memang kita harus duduk bareng tuh. Duduk bareng, serius. Ini kita sebagai serikat, apalagi belajar dari pengalaman, agak merepotkan nggak ya kalau saya mau menyebut kekalahan kita yang kemarin gitu ya. Kita harus mengukur diri lagi lah.
kita mau masih begini caranya berjuangnya, atau kita benar-benar mau menggalang kekuatan yang di dalam kebersamaan gitu ya. Mungkin hari ini ngomongin menjadi satu itu sulit gitu ya. Tapi untuk bisa bersama saja lah. Mungkin nanti ada bendera besar, katakanlah bersatu tidak, mungkin ada 2 bendera konfederasi besar misalnya. Antara ABC yang sekarang ini sering bersama dengan DEF yang biarlah misalnya. Iya, biarlah 2 konfederasi besar gitu misalnya. Tapi artinya gini, mungkin terlalu ini juga kalau kita bilang kebebasan itu kebablasan karena enggak. Saya harus memaknai iya juga sih. Iya juga ya. Orang cuma butuh 10 orang untuk berserikat. Kalau kita lihat dari dokumennya Freedom of Association di butir 292, itu 20 orang loh. Bukan 10. Nah, itu sesuai dengan ya saya dapetin naskah. Kelihatannya mau dibikin 20. Itu sesuai dengan ini pikiran jahat gua nih. Ini pikiran jahat, sorry. Ini dugaan yang nggak ada mendasar jujur. Tapi gua harus katakan gitu. Sepakat nggak lo kalau gua gini? Buruh itu kan kekuatan besar sebetulnya. Betul. Ya kan? Betul. Bahkan serikat pekerja serikat buruh itu menjadi sebuah kendaraan yang luar biasa sebenarnya untuk mengakomodir kepentingan, baik kepentingan para pekerja secara istilahnya hak normatif segala macam maupun kepentingan politiknya. Betul. Kenapa gue punya pikiran nih, lu lurusin nanti bro. Gue punya pikiran, jangan-jangan nih ada semacam, ada nggak dari atas bahwa dipecah nih undang-undangnya memang mengatur bebasan, ya kan, dimanfaatkan karena ada kekhawatiran kalau ini buruh bersatu ini bahaya. Ini pikiran jahat gue, ada nggak? Ya bisa aja sih, bisa aja. Artinya ada pihak-pihak yang tidak menginginkan buruhnya sadar dan bersatu ya untuk menggalang satu kekuatan bersama, ya itu bisa saja. Cuma meskipun itu masih terus harus dibuktikan dan dicari kebenarannya. Kalau bicara kemungkinan, mungkin aja. Ada nggak perubahan yang spesifik di yang baru itu? Yang walaupun masih free hearing ya, ya masih free hearing ya, jangan dianggap ini sebagai kebenaran mutlak. Yang sudah saya baca itu, kalau saya membaca sesuatu itu selalu pasal 1 ayat 1. Kenapa pasal 1 ayat 1 itu selalu definisi tentang? Karena ini undang-undang tentang serikat pekerja garis miring serikat buruh. Definisi serikat pekerja serikat buruh itu di definisinya saja sudah ada perubahan. Meskipun di penambahan katanya cuma penambahan kata suatu aja. Tadinya di serikat pekerja di perusahaan dan di luar perusahaan. Ya, betul. Sekarang di suatu perusahaan. Meskipun hanya penambahan suatu, satu kata gitu. Saya melihat ini sebagai penekanan bahwa serikat itu ada 2. Ada serikat yang ada di dalam perusahaan, ada serikat yang bisa didirikan di luar perusahaan. Serikat luar perusahaan ini yang kemudian kalau saya melihat korelasinya, ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan flexibility labor market gitu ya. Hubungan kerja yang semakin fleksibel, adanya harian, PKWT dan lain-lain. Nantinya kan orang-orang ini kemudian, loh mereka kalau mau berserikat gimana dong? Betul. Rupanya ini yang mungkin kalau saya sih GR positifnya ya, nggak mau ber-GR negatif. GR positifnya mungkin pemerintah mau mengakomodir mereka. Mungkin tapi ya. Kalau mau berorganisasi, bagaimana kalau kami ini? Kami kan cuma harian, kami cuma PKWT. Siap. Kelihatannya ini yang mau diakomodir. Oke, kalau memang di perusahaan kamu sulit, maka kamu bisa berserikat lewat serikat luar perusahaan. Saya sih berandai-andai positifnya seperti itu. Mudah-mudahan saya benar gitu ya, karena tapi bicara serikat pekerja di luar perusahaan, memang kita nggak terlalu umum nggak. Iya, karena tidak terbiasa saja. Ya terbiasa. Cuman kan kalau kita lihat praktek di negara tetangga saja misalnya, Malaysia, Thailand, Singapura, saya nggak tahu Singapura, Filipina yang kita punya afiliasinya gitu ya. Mereka kan memang organizer itu staf nasional. Staf regional, kalau di beberapa serikat lain staf daerah gitu. Kemudian mereka lah yang mengorganisir ke perusahaan-perusahaan gitu. Nah di kita kan enggak, perusahaannya berdiri serikat, terus menggabungkan diri menjadi federasi. Beberapa federasi menggabungkan diri menjadi konfederasi. Di luar enggak seperti itu prakteknya, dibalik.
Sehingga yang berunding PKB aja orang-orang kaya Anda tuh. Dengan perusahaan, bukan pengurus lokal. Pengurus. Oh, iya. Di Indonesia pengurus lokal yang berunding itu kan sebenarnya warisan sebelum diratifikasinya konvensi ILO waktu belum ditandatangani oleh Pak Habibie tahun 98 itu kan. Tapi itu keterusan tuh. Harusnya itu dirubah memang. Nah, saya sih melihatnya ini saya berharap yang positif, mudah-mudahan gitu ya. Tapi yang nggak tahu juga lagi ya. Ada hal lain nggak yang lu lihat di perubahan itu? Di pasal 1 ayat 1 saya masih ada bermasalah tuh. Soal definisi kegunaan serikat. Iya. Memperjuangkan, membela dan melindungi hak. Kok hak diperjuangkan ya? Udah melekat kan hak itu kan? Hak itu bukannya tugasnya negara untuk menjamin. Dan itu udah nggak usah diperjuangkan lagi sebetulnya kan? Itu masalah kalau menurut saya. Iya. Kalau menurut saya membela dan melindungi hak, oke. Kemudian memperjuangkan kepentingan, oke. Ini menempatkan kata memperjuangkan sebelum hak. Itu soal negara. Hak buruh di Indonesia memang harus diperjuangkan. Loh, tugas negara kemana? Iya. Kalian polisi kemana? Pengawas ketenagakerjaan kemana? Loh, kok tugasnya diserahkan ke serikat untuk memperjuangkan. Kalian memang kasih senjata kami apa untuk bisa memperjuangkan itu kan? Jadi panjang tuh urutannya. Cuman menempatkan kata memperjuangkan saja. Kalau buat saya itu yang harusnya direvisi dulu. Menambahkan kata suatu secara penekanan mungkin, tapi memperjuangkan hak itu kalau saya agak bermasalah ya. Kalau mau rubah mulai dari pasal 1 ayat 1, pindahin tuh kata memperjuangkan. Lagi-lagi ini pendapat saya pribadi ya. Bisa jadi orang lain tidak berpendapat sama gitu. Dan terus terkait ini, kalau nggak salah ada syarat 10 jadi 20. Ya kan? Betul. Kalau nggak salah ya. Syarat minimal untuk mendirikan serikat. Betul. Ini pemberangusan kebebasan nggak menurut? Kalau menurut saya sih enggak, karena kalau kita lihat dari dokumen Freedom of Association, kebebasan berserikat itu ada di butir 292, itu memang 20 orang. Iya, artinya kan gini, betul memang kalau acuannya ke situ, tetapi selama ini udah terjadi dengan 10. Betul. Artinya begini, pertanyaan sederhananya ketika ada perusahaan dengan karyawan 19, ya kan, kebebasan mereka sebagai warga negara yang untuk dilindungi untuk menjadi serikat terbatas dong dengan itu. Iya, itu dia makanya mungkin dikasih ruang-ruangan eksepsi atau pengecualian-pengecualian yang lain lah ya. Maksudnya tadi mungkin dikasih ruang di serikat di luar perusahaan gitu kan. Mungkin ada kalau emang pekerjaannya cuma 19, ya kali cuma gara-gara kurang 1 orang tapi nggak boleh berserikat gitu. Ya artinya kan gini, ini kalau menurut gue menjadi polemik nanti ke depan ketika memang gini, kita bicara kebebasannya. Betul. Individu kita sebagai warga negara yang memang diatur undang-undang yang sudah ada tadinya kan gitu kan. Artinya kalau menurut gue sih agak berat ketika bicara 10 menjadi 20. Apa sih urgensinya ketika ya karena begini bro, yang gue lihat adalah bukan berbicara tadi hanya konteks sebuah perusahaan dengan karyawan 19, enggak. Ada kok 1000 karyawannya. Betul. Ya dong. Betul. Tetapi nyari 20 orang dengan kondisi Indonesia kayak begini. Karena gini, terus terang tadinya kita ada kemudahan dengan hanya 10, itu pun masih sulit, tetapi akan jauh lebih sulit kalau 20 kan gitu bro. Iya. Ya artinya kan gini. Apalagi kalau dihubungkan dengan ketidakterjaminan setelah mendirikan itu. Kan gitu kan awal tadi lu udah bilang. Iya, mendirikan dijamin. Ya kan? Ada setelah berdiri. Nah ketakutan ini sehingga orang enggan untuk bergabung mau serikat. 10 orang aja kita udah ngos-ngosan katakan. Dan sekarang menjadi 20 kan ini. Ada nggak, kalau gue sih indikasinya ya ini mungkin agak traumatik dari persoalan-persoalan sebelumnya kan kita ya, dengan undang-undang Ciker ya kan, surat edaran menteri yang selama ini selalu kita ribut lah. Lalu kemarin pencarian JHT yang itu pemerintah semua yang kok nggak ada sih yang kayaknya memihak ke buruh, kesannya seperti itu. Jangan-jangan perubahan ini sama nanti gitu loh. Jadi persoalan besar. Akan gini, kalau saya masih menggunakan kata di depan ya. Saya masih menggunakan kata akan bisa menjadi lebih buruk, tapi bisa juga menjadi lebih baik. Semua kan tergantung itikadnya nih. Itikat
Badan Legislasi membuat revisi Undang-Undang 21 2000 ini mau ngapain sih? Iya. Mau mengebiri haknya berserikat atau mau justru mau memberdayakan berserikat gitu loh. Ya, tinggal dilihat ke situ aja, intensinya itu atau niatannya itu akan kelihatan kok dari usulan atau draft yang akan dikeluarkan nantinya gitu. Ya betul. Artinya kita bicara niatannya kan gitu kan. Ini mau kemana sih kan gitu kan. Artinya sebetulnya setuju nggak kalau gue lihat ini peranan serikat pekerja, serikat buruh peranan kental sekali di sini kan gitu kan. Ya. Bagaimana kita yang tadi lu bilang ada puluhan konfederasi di Indonesia ini, pertanyaannya ketika ada rencana seperti ini, kita mau ngapain? Harusnya pemerintah ketika mau mengadakan perubahan kan penyerapan informasi, pendapat, masukan itu harusnya mendengarkan semua pihak. Harusnya. Enggak cuma 1, 2, 3 serikat. Iya, idealnya lah ya, karena semua orang harus didengarkan dong gitu. Enggak cuma serikat tapi juga pengusaha didengarkan. Masyarakat lain juga didengarkan gitu kan, sehingga usulan nanti yang akan jadi itu bukan usulan yang belum jadi aja udah ditolak. Gitu. Itu gitu kan. Belum jadi aja udah ditolak. Karena selalu kelemahan, kalau gue lihat sih banyak hal kelemahan pemerintah dalam hal pembuatan sebuah undang-undang, sosialisasinya lemah. Ya itu dia, makanya perlu tuh untuk meyakinkan pemerintah atau legislasi jangan diulang lagi ya yang kemarin. Iya. Masa mau ngulangi lagi cacat formil gitu. Maka undanglah sejak awal semua stakeholder dengan fair. Dengan fair. Jangan cuma mereka yang selama ini mungkin dan tanda kutip quote unquote dinilai pro pemerintah saja gitu. Tapi mereka yang berseberangan juga berhak didengar loh. Iya. Artinya kita harus menunjukkan bahwa pemerintah memang terbuka terhadap siapa saja, inklusif gitu loh. Jangan eksklusi pihak tertentu dan mengeluarkan pihak yang lain. Semua harus terlibat, jangan ada yang ditinggalkan gitu. Ya tapi kan kalau kita ngeliat dari proses ini kan kayaknya ya tanda tanya besar juga ya. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan ini ditonton orang jadi. Ya kan kemarin gua lihat sempat kan gitu kan. Kok cuman kan gitu kan maksudnya saya tidak 100% salah serikatnya tapi pemerintah ini makanya tadi di awal gue bilang pikiran jahat gue jangan-jangan sengaja nih pemerintah nih biar berantem serikat-serikatnya ada yang diajak ada yang enggak iya kan? Ya saya berharap ini mungkin diundang tahap 1 kali yang diundang baru itu gitu ya tapi kok udah ribut dulu ntar enak mudah-mudahan lah mudah-mudahan enggak gini lah masa sih pemerintah nggak belajar gitu dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Dari PP 78 loh bro, ini begini terus. Iya, maksudnya. Ingat gak PP 78 dulu? Iya, betul. Udah ribut berantem baru dia aja diundang sosialisasi sama kementerian semuanya. Ya seharusnya kalau udah tahu kayak begitu, harusnya dari awal dong. Kan masa sama kepala-kepalanya yang besar-besar itu tuh yang serikat-serikat yang besar kan ada ya kita bisa sebut jari lah. Ada 5, 6, 7 mungkin gitu. Masa duduk bersama nggak lebih dari 10 orang susah sih gitu. Artinya jangan sampai kita lengah juga ya bro. Betul. Ya? Jangan sampai kita lengah bahwa kita nggak sadar gini loh bahwa kekuatan kita itu bersatu apapun itu kan gitu. Iya kan? iya. Mau mereka mau mencabut nggak bisa kalau sepanjang kita bersatu kan. Betul. Tapi persoalannya adalah ketika kita nggak sadar di sana. Betul. Bahkan kadang-kadang kita senang diundang teman kita nggak diundang. Iya harusnya ya. Jangan, iya, kan? iya. Ini kepentingan bersama kan gitu kan. Betul. Karena gue yakin begini. Kalau pemerintah masih menggunakan gaya-gaya yang kemarin-kemarin, ya kan, penolakan kayak Ciker ini bisa berjalan, kan udah capek lah kita. Iya betul. Dengan setiap undang-undang baru, setiap peraturan baru keluar, ribut terus kan gitu kan sebenarnya. Lelah juga kita ngelihatnya bro ya. Ya mudah-mudahan pemerintah maupun legislasi mengambil pelajaran dari yang kemarin dan mau mengundang para pihak stakeholder dengan adil. Itu aja kalau saya sih berharapnya gitu. Ya kali nggak belajar gitu. Iya. Ya, saya masih mau pakai mainstream spektrum positif dulu deh. Kecuali ada kesengajaan kecuali memang ada kesengajaan kecuali ada kesengajaan untuk memecah ya kan sehingga
undang pakai tahap 1 atau 2, katakan itu jauh nggak lebih baik kalau menurut gua. Ya kenapa nggak undang sih dari semuanya awal. bareng-bareng kan gitu kan. Betul. Minimal katakan begini bro, kalau menurut gua kan yang lebih pas sebenarnya bukan ngajarin sih kalau gua. Kalaupun sudah ada niat untuk merubah saja itu udah diundang dulu sebenarnya, karena harusnya ini bersentuhan langsung dengan betul, kita. Betul. Iya kan? Eksistensi loh. Iya, eksistensi. Undang-Undang 21 2000 itu betul. Ada atau tidaknya serikat pekerja selanjutnya. Iya benar. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang 11 2020 dan PP turunannya ya, di mana labor flexibility atau kasualisasi itu menjadi menu utamanya. Itu orang kan akan berpikir simpelnya begini, kalau semua orang boleh harian dan kontrak, lalu siapa yang berani berserikat? Betul, nggak ada. Nah itu selesai. Dia, ini persoalan serius yang memang kita para serikat pekerja, siapapun itu, federasi apapun itu, konfederasi apapun itu, harusnya mau bersama-sama gitu, jangan meninggalkan teman seperjuangan gitu ya. Kayak kita nih, beda federasi gitu kan, tapi kita selalu bisa ngobrol kapanpun kan gitu. Betul. Harusnya sih seperti itu. Harusnya sih seperti itu. Ya artinya ya waspada lah ya. Para petinggi-petinggi yang memang secara kapasitas kalian punya kemampuan di atas sana dan gitu memang kan. punya kewenangan untuk itu. Kewenangan, ya hati-hati gitu. Hati-hati. Jangan mau lagi. Yang lalu-lalu kan nggak enak tuh. Ya kan nggak enak lah. Ya kan, karena yang lalu-lalu kita kan selalu bilang ada yang di dalam, ada yang di luar. Iya. Yang ya di dalam satu, dalam semua, luar satu, luar semua kan ada gitu. Demi buruh Indonesia kan gitu. Betul, bro, ya? pastinya ya seperti kan? itu. Pastinya seperti itu. Ada ini nggak bro? Ada terkait perubahan ini, khusus perubahan ini, ada yang mau lu sampaikan nggak buat kawan-kawan buruh? Buat kawan-kawan buruh yang belum berserikat, pesan saya segeralah berserikat. Buat kawan-kawan buruh yang sudah berserikat, berserikatlah dengan serius, ikuti program-program federasi dan konfederasinya, ikuti pendidikannya, ketahui hakmu sebagai buruh. Buat pengurus-pengurus federasi dan konfederasi, takutlah pada Tuhan. Saya cuma pesan itu. Kalian ini menjadi pemimpin, punya beban loh nantinya. Saya cuma pesan satu ya, takut deh sama Tuhan. Ini mumpung bulan puasa nih, saya ngingetin itu. Karena udah mulai banyak orang nggak takut Tuhan rupanya ya. Oke bro, thank you ya. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang ini baru sedikit yang kita bicarakan ya, artinya kita belum berani juga ngomong terlalu banyak karena ini baru. Masih. Baru hari ini katanya diundang katanya itu. Katanya sih diundang hari ini. Iya, ya katanya. Kan, sudah, tapi untuk di media sosial sudah mulai nongol kan terkait RUU pembandingnya juga sandingannya juga sudah kita udah baca sedikit-sedikit ya kan. Ya itu tadi, mudah-mudahan perubahan Undang-Undang 21 2000 ini tidak mengebiri. Mudah-mudahan juga menjadi perubahan yang lebih baik. Lebih baik. Ya udah pastilah, karena kita berharap ada perubahan yang lebih baik. Tapi pengalaman sebelumnya kan kita sakit. Iya, we'll see lah. Kita lihat lah. Ya, kita nggak bisa juga berbuat apa-apa juga. Nggak bisa juga. Kita cuma bisa ngoceh begini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya gitu. Paling kita bisa mengajak teman-teman aja. Itu aja. Thank you bro ya. Siap. Waktunya itu kawan-kawan yang dapat kami sampaikan. Harapan kami tentu dengan membuat media seperti ini, ya saya lebih baik berbuat hal kecil ya, karena saya tidak akan mampu melakukan hal besar, tetapi saya akan malu ketika tidak melakukan apa-apa. Itu tujuannya sebetulnya dari MKJ ini kami buat. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you bro. Thank you ya. Siap.